Di dunia alternatif yang terancam oleh Raja Iblis dan para bawahannya, sebuah kelompok yang dikenal sebagai kelompok pahlawan memutuskan untuk mengambil tanggung jawab mengalahkan Raja Iblis beserta para jenderalnya. Yuga, pemimpin kelompok itu, bertanya kepada rekan-rekannya apakah mereka yakin dengan keputusan ini, karena tidak ada jalan untuk mundur. Ketiganya menjawab dengan tegas bahwa mereka siap melawan Raja Iblis, meskipun harus mempertaruhkan nyawa mereka. Penyihir dalam kelompok itu menenangkan Yuga dengan mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir. Ia telah meneliti setiap jenderal Raja Iblis dan yakin mereka bisa mengalahkan mereka selama tetap mengikuti rencana. Mendengar itu, Yuga tersenyum, dan mereka pun bersiap memasuki kastil untuk menghadapi pertempuran terakhir melawan Raja Iblis. Namun, begitu mereka melewati pintu utama, nasib buruk langsung menimpa mereka. Lawan pertama yang muncul adalah Kapten para Jenderal, Youki. Ia mengatakan bahwa dirinya telah menunggu kedatangan mereka sejak lama dan menegaskan bahwa jika mereka ingin menemui Raja Iblis, mereka harus melewatinya terlebih dahulu. Menurutnya, mustahil bagi mereka untuk bisa mengalahkannya. Merasa muak mendengarnya, sang penyihir langsung melemparkan bola api ke arah Youki. Dengan santai, Youki menepis serangan itu seolah hanya mengusir lalat. Ia mengejek mereka, mengatakan bahwa kelompok pahlawan memang lemah, bahkan sihir bola api mereka bisa diblokir dengan mantra pertahanan paling dasar. Tank dalam kelompok itu segera maju dan mencoba menebas Youki. Namun usahanya sia-sia. Youki dengan mudah menghindari semua serangannya, lalu membalas dengan sebuah tendangan keras yang membuat sang tank terlempar ke belakang. Melihat situasi memburuk, pendeta pendukung bernama Cecilia segera memperkuat Yuga dengan sihirnya. Yuga pun bersiap mengerahkan salah satu serangan terkuat dari pedang legendarisnya, Excalibur. Namun, Youki tetap berdiri di tempatnya. Ia melancarkan serangannya sendiri, yang berbenturan dengan kekuatan sang pahlawan, hingga akhirnya mengalahkan mereka semua dengan gelombang energi gelap yang membuat seluruh kelompok pingsan. Saat memeriksa tubuh mereka dan memikirkan apa yang harus dilakukan, pandangan Youki tertuju pada Cecilia yang terbaring di belakang. Ia langsung menyadari bahwa Cecilia adalah tipe wanita yang disukainya. Pikirannya kemudian terganggu oleh para jenderalnya yang bertanya apakah kelompok pahlawan itu perlu dihabisi agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Seorang kurcaci hijau bertanya mengapa Youki menatap pendeta wanita itu begitu lama. Youki segera mengelak dan berkata bahwa ia hanya sedang memikirkan nasib mereka. Tak lama kemudian, pria tanpa kepala mengusulkan agar mereka langsung membunuh saja kelompok pahlawan itu. Namun Youki menolak dan memutuskan bahwa mengusir mereka dari kastil adalah pilihan yang lebih baik. Ia pun memerintahkan para jenderalnya untuk membawa manusia-manusia itu keluar dan meninggalkan mereka di dekat sebuah desa yang tidak terlalu jauh dari kastil. Ketiga jenderal itu menuruti perintah dan membawa rombongan pahlawan keluar dari kastil. Saat itu, kurcaci hijau memperingatkan Youki agar berhenti melakukan hal seperti ini, karena kali ini dia pasti akan mendapat masalah dengan Raja Iblis. Youki hanya menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkan Raja Iblis untuk sementara waktu. Sambil melihat mereka pergi, Youki menatap Cecilia untuk terakhir kalinya dan mengucapkan selamat tinggal dalam hati. Sebulan berlalu sejak kejadian itu. Kelompok pahlawan terus mencoba menyerbu kastil, tetapi setiap kali mereka datang, Youki selalu mengalahkan mereka dengan mudah dan melemparkan mereka keluar. Hingga suatu hari, Raja Iblis sendiri memanggil Youki ke hadapannya. Bersama sang menteri, Raja Iblis menanyakan alasan mengapa Youki belum juga membunuh kelompok pahlawan itu. Sang menteri lalu mengejek Youki, mengatakan bahwa kelompok pahlawan pasti sangat lemah jika mereka bisa dikalahkan oleh orang lemah seperti dirinya. Seluruh pengadilan tertawa mendengar ejekan itu. Youki hanya menundukkan kepala dan tetap diam. Ketika Raja Iblis kembali berbicara, suasana istana langsung menjadi hening. Ia memperingatkan Youki bahwa jika kelompok pahlawan itu kembali meninggalkan kastil dalam keadaan hidup, maka tugas menghadapi mereka akan diserahkan kepada bawahannya. Mendengar itu, Youki langsung teringat pada bawahannya dan memutuskan bahwa dia tidak bisa membiarkan hal tersebut terjadi. Ia pun berjanji kepada Raja Iblis bahwa lain kali kelompok pahlawan datang, mereka tidak akan keluar hidup-hidup dan tidak akan melihat cahaya hari berikutnya. Kembali ke kamarnya, Youki berbaring di tempat tidur sambil memikirkan cara untuk mengakhiri semuanya saat rombongan pahlawan datang lagi. Ia tidak bisa membiarkan mereka bertarung melawan bawahannya, karena mereka tidak akan punya peluang. Youki sadar bahwa kelompok pahlawan itu sangat kuat, bahkan cukup untuk mengalahkan Raja Iblis. Namun, ia mampu menahan mereka karena kekuatannya berada di atas gabungan kekuatan mereka semua. Beberapa minggu kemudian, rombongan pahlawan akhirnya memasuki kastil sekali lagi. Kali ini, Youki benar-benar berniat menghabisi mereka untuk selamanya. Ia menegur pemimpin kelompok itu agar belajar dari kesalahan dan berhenti mengganggunya setiap beberapa minggu, hanya untuk berakhir dihajar habis-habisan. Yuga segera maju bersama tank berambut merah bernama Raven. Keduanya langsung mengepung Youki dan menyerangnya dari dua arah berbeda. Namun Youki bergerak jauh lebih cepat. Ia mengantisipasi serangan mereka, memblokirnya, lalu membalas dengan ledakan sihir ungu yang memaksa kedua pemuda itu mundur. Mereka mengira Youki sudah selesai, tetapi Youki tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Ia langsung melepaskan ledakan sihir kedua yang menghantam mereka tepat sasaran dan melontarkan Yuga serta Raven ke dinding. Cecilia segera berlari menghampiri keduanya untuk menyembuhkan luka mereka, sementara Mikana tetap tinggal untuk menahan Youki dan memberi Cecilia waktu. Tanpa ragu, Mikana menembakkan R-15 ke arah Youki, tetapi serangan itu kembali berhasil diblokir.
Pada saat yang sama, ia juga melemparkan bola api melengkung dengan ledakan tertunda. Serangan itu sempat mengejutkan Youki dan meledak tepat di wajahnya. Namun sebenarnya, serangan tersebut tidak berarti apa-apa. Berkat statistiknya yang luar biasa, ledakan itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Mikana tidak bisa memahami bagaimana seorang jenderal biasa bisa sekuat ini. Meski begitu, rencananya berhasil karena memberi Cecilia cukup waktu untuk menyembuhkan dua pria lainnya sehingga mereka bisa bertarung kembali. Youki tertawa dan mengatakan bahwa tidak akan ada yang berubah, tak peduli berapa kali mereka melawannya. Yuga tidak menanggapi ucapan itu. Ia menghunus pedangnya dan bersiap melancarkan serangan terakhir. Pedangnya mulai bercahaya saat seluruh energinya dikumpulkan ke dalam bilah, lalu ia berlari ke arah Youki untuk mengakhiri pertarungan dengan satu tebasan. Namun, ketika asap menghilang, suara Youki kembali terdengar. Ia bertanya apakah Yuga kini percaya bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengalahkannya, seberapa sering pun mereka mencoba. Yuga mundur dan bersiap menghadapi serangan balasan. Ia mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain mengalahkan Raja Iblis, apapun risikonya. Tak disangka, Youki justru menawarkan untuk membiarkan mereka lewat dan menemui Raja Iblis, asalkan mereka meninggalkan Cecilia untuk sementara waktu. Yuga langsung menolak karena tidak mungkin meninggalkan salah satu rekannya. Namun Mikana mengingatkan mereka bahwa ini adalah nyawa seorang pendeta wanita yang dipertaruhkan demi jutaan orang. Yuga masih ragu, tetapi Cecilia berbicara dari belakang dan meminta mereka pergi lebih dulu meninggalkannya. Sang pahlawan pun berjanji akan kembali menjemputnya setelah mereka mengalahkan Raja Iblis. Setelah itu, Yuga dan Raven melangkah melewati gerbang menuju ruangan berikutnya. Kembali di dalam gua, Youki merasa canggung karena hanya berdua dengan Cecilia. Ia menanyakan keadaannya, tetapi Cecilia masih tegang. Ia mengatakan bahwa meskipun tahu dirinya tidak punya peluang, ia tetap akan bertarung sampai akhir. Ia langsung melepaskan serangan sihir ke arah Youki, yang dengan mudah diblokir olehnya. Youki segera menyuruhnya tenang dan mengatakan bahwa ia tidak berniat menyakitinya sedikitpun. Hal itu membuat Cecilia bingung. Ia pun bertanya mengapa dirinya ditinggalkan di belakang. Setelah mengumpulkan keberanian, Youki akhirnya mengaku bahwa ia telah jatuh cinta padanya sejak pertama kali melihatnya di kastil dan ingin berkencan dengannya. Pengakuan itu benar-benar di luar dugaan Cecilia. Ia terkejut dan tidak tahu harus berkata apa, selain meminta maaf. Youki memahami maksudnya. Ia lalu duduk termenung di tanah sambil mengatakan bahwa tidak ada alasan baginya untuk terus hidup di dunia ini. Cecilia masih merasa ragu dan bertanya-tanya apakah ini hanyalah tipu daya untuk membuatnya lengah. Ia mengatakan bahwa iblis seharusnya tidak memiliki hati nurani dan tidak seharusnya merasa menyesal. Namun Youki menjawab bahwa ia sebenarnya bukan iblis. Ia adalah manusia di dunianya sendiri yang bereinkarnasi di dunia ini sebagai iblis di bawah perintah Raja Iblis. Dia menjelaskan bahwa alasan kelompok pahlawan tidak bisa mengalahkannya adalah karena dia terlalu kuat, bahkan mungkin lebih kuat dari siapapun di dunia ini. Ia juga mengatakan bahwa dirinya tidak diizinkan keluar kastil, kecuali untuk menyerang desa manusia, sesuatu yang sangat dibencinya karena jauh di dalam hatinya dia masih merasa sebagai manusia. Cecilia pun bertanya, jika dia sekuat itu, mengapa dia tidak membunuh Raja Iblis dan hidup bebas sesuka hati? Youki menjawab bahwa meskipun dia bisa membunuh Raja Iblis kapan saja, jika dia melakukannya, para iblis pasti akan mengangkatnya sebagai Raja Iblis berikutnya. Itu adalah hal yang sama sekali tidak ia inginkan. Mendengar jawabannya, Cecilia menyarankan agar Youki melupakan dunia iblis dan kembali ke dunia luar untuk hidup di antara manusia. Kata-kata itu membuat hati Youki bergetar. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk menerima saran tersebut. Hari itu menjadi hari ketika Raja Iblis akhirnya dikalahkan oleh kelompok pahlawan. Sebuah perayaan besar digelar di ibu kota kerajaan. Rombongan pahlawan dihormati langsung oleh raja, dan pesta meriah diadakan untuk merayakan mereka yang telah menyelamatkan negeri dari kegelapan. Youki menyaksikan semua itu dari kejauhan. Ia kemudian mematahkan tanduknya sendiri agar terlihat lebih seperti manusia. Setelah itu, ia membeli pakaian biasa dan pergi ke perkumpulan petualang. Sesampainya di sana, suasana perkumpulan ternyata sepi. Hanya ada seorang resepsionis berwajah masam yang duduk di balik meja. Dengan santai, Youki bertanya apakah ia bisa bergabung. Pria bernama Kramon menghela napas dan menjelaskan bahwa semua orang sedang libur untuk merayakan kemenangan, dan dialah satu-satunya yang harus tetap bekerja hari itu. Meski kesal, Kramon tetap mendaftarkan Youki sebagai petualang dan menyerahkan kartu petualangnya. Ia memperingatkan agar kartu itu dijaga baik-baik karena mengurus kartu pengganti sangat merepotkan. Beberapa minggu kemudian, Youki bekerja tanpa henti, menyelesaikan misi demi misi. Dalam waktu singkat, ia naik dari peringkat F ke peringkat D, menjadikannya petualang dengan kenaikan peringkat tercepat. Namanya pun mulai sering dibicarakan di perkumpulan. Bahkan Kraiman datang menghampirinya dan bertanya bagaimana mungkin seorang pemula bisa naik peringkat secepat itu. Youki tidak tahu harus menjawab apa dan hanya menyerahkan daftar misi yang ingin ia ambil. Tak lama setelah itu, Cecilia tiba-tiba muncul dan memintanya bertemu secara pribadi. Ia membawa Youki ke rumahnya dan meminta agar Youki berhenti menjadi petualang. Cecilia menjelaskan bahwa setelah Raja Iblis dikalahkan, negara-negara mulai berebut kekuasaan dan sumber daya. Beberapa bahkan mencoba merebut wilayah lain secara paksa. Ia juga mengatakan bahwa banyak tokoh penting mulai mencari petualang terkuat untuk direkrut.
Ia menyebutkan bahwa Jeff Bezos bahkan menawarkan pernikahan politik kepada Yugo sang pahlawan demi kepentingan militernya. Menurut Cecilia, dengan kecepatan perkembangan Youki saat ini, hanya soal waktu sebelum suatu negara mencoba merekrutnya. Jika itu terjadi, dampaknya akan sangat berbahaya, karena Youki akan menjadi ancaman sebesar senjata pemusnah massal bagi umat manusia. Mendengar semua itu, Youki pun berjanji akan menahan diri untuk sementara waktu dan memastikan dirinya tidak terlalu menonjol. Saat itu juga, Ibu Cecilia memanggil mereka ke kamarnya. Ia memberitahu Youki bahwa ia telah menerima banyak lamaran pernikahan untuk putrinya, bahkan sang pahlawan sendiri telah melamar Cecilia. Mendengar hal itu, Youki langsung marah dan mulai mengoceh tentang Chad seperti seorang incel. Namun, Cecilia segera menyuruhnya diam dan mengatakan bahwa ia telah menolak semua lamaran tersebut. Mendengar jawaban itu, Youki menoleh ke arah Ibu Cecilia dan mengatakan bahwa ia memang sudah ditolak sekali. Karena itu, ia akan terus hidup sebagai petualang. Suatu hari nanti, ketika ia sudah mampu memberinya kehidupan yang layak, ia akan melamarnya kembali dan melihat apakah jawabannya akan berbeda. Ucapan itu tampaknya memuaskan sang ibu, sehingga ia membiarkan mereka berdua sendirian. Youki pun berpamitan dan mengatakan kepada Cecilia bahwa mereka akan segera bertemu lagi. Setelah itu, ia kembali ke tempat tinggalnya, menunggu dengan penuh harap hari di mana ia bisa melamarnya sekali lagi. Beberapa hari kemudian, Youki memutuskan untuk mengambil misi baru, yaitu memburu Chimera yang telah menyerang penduduk desa tanpa alasan. Kraman mengatakan bahwa misi ini biasanya memakan waktu setidaknya 1 minggu, bahkan bisa lebih lama. Namun, ketika Youki benar-benar bertemu Chimera itu jauh di dalam hutan, ia menyadari bahwa monster tersebut tidak sesulit yang dibayangkan. Makhluk setengah ayam dan setengah ular itu menyerangnya berkali-kali, tetapi semua serangan itu sia-sia. Youki jauh lebih cepat dan terus melemahkannya, hingga akhirnya menghabisinya dengan serangan petir. Setelah itu, ia mengumpulkan bulu-bulu Chimera sebagai bukti bahwa misi telah diselesaikan. Youki terkejut saat menyadari bahwa pertarungan itu hanya memakan waktu setengah hari. Ia pun berpikir bahwa ia bisa naik level jauh lebih cepat dari yang ia perkirakan. Namun, sebelum sempat berkemas, ia merasakan kehadiran seseorang. Tiba-tiba, seorang ksatria muncul dari semak-semak dan mencoba menusuk lehernya, tetapi Youki dengan mudah menghindarinya. Tak lama kemudian, sesosok manusia burung terbang di atasnya dan berusaha mencakar matanya. Youki segera menciptakan penghalang sihir dan mengusir makhluk itu. Sebelum ia sempat memahami apa yang sedang terjadi, seorang peri elf menyerangnya. Youki langsung mengenalinya sebagai Sik, bawahannya. Sik menantangnya dan mengatakan bahwa orang di hadapannya hanyalah dirinya dengan wujud yang berbeda. Namun, ia berhenti tepat sebelum menyerang lebih jauh ketika mendengar namanya dipanggil. Ia terkejut, dan butuh beberapa detik sebelum menyadari bahwa orang itu adalah kapten mereka. Tak lama kemudian, yang lain keluar dari tempat persembunyian mereka dengan wajah bingung. Sik menjelaskan bahwa ia mengira Youki hanyalah petualang yang membunuh iblis, itulah sebabnya mereka menyerangnya. Happynet dan Duke pun terkejut melihat kapten mereka masih hidup, karena mereka mengira Youki telah tewas bersama Raja Iblis saat kekaisaran runtuh. Youki mengatakan bahwa ia sangat senang melihat mereka semua selamat. Namun, Duke langsung maju dan menuntut penjelasan kemana Youki pergi setelah meninggalkan mereka sendirian saat Raja Iblis jatuh. Ia mengatakan bahwa mereka sangat khawatir dan telah mencari Youki kemana-mana, tetapi tidak pernah menemukannya. Tiba-tiba, Duke menyadari bahwa Youki sudah tidak memiliki tanduk dan sayap, dan kini terlihat seperti manusia biasa. Hal itu membuatnya bingung. Ia pun bertanya kemana perginya tanduk tersebut dan mengapa Youki berpakaian seperti manusia. Youki menyuruhnya diam dan mulai menjelaskan. Ia menceritakan bahwa dirinya pernah menyatakan cinta kepada Cecilia, seorang pendeta wanita dari kelompok pahlawan, tetapi ditolak. Karena itu, ia memilih meninggalkan kehidupan lamanya dan hidup sebagai petualang manusia. Penjelasan itu membuat para bawahannya terkejut. Mereka tidak menyangka Kapten Jenderal Raja Iblis bisa hidup seperti manusia. Youki mengatakan bahwa ini adalah pilihannya sendiri, dan mereka bebas menentukan jalan hidup masing-masing di dunia yang kini lebih damai. Namun ketiganya langsung menolak. Mereka ingin tetap bersamanya, hidup sebagai manusia, dan bahkan ingin bertemu dengan wanita yang dicintainya. Youki mencoba menyadarkan mereka bahwa hal itu tidak realistis. Mereka jelas-jelas iblis dan tidak akan diterima di dunia manusia. Namun mereka bersikeras, mengatakan bahwa jika Youki bisa mengubah penampilannya, maka mereka pun bisa melakukan hal yang sama. Akhirnya, Youki setuju membawa mereka menemui Cecilia. Namun Cecilia langsung terkejut dan marah ketika mengetahui bahwa Youki telah mencabut sayap Happynet demi membuatnya terlihat lebih manusiawi. Ia menegurnya karena bertindak ceroboh tanpa memikirkan rasa sakit yang ditimbulkan. Happynet lalu memeluk Cecilia erat-erat sambil mengatakan bahwa Cecilia sangat baik. Duke dan Sik pun ikut terkesan melihatnya. Setelah itu, mereka masuk ke rumah dan duduk bersama sambil minum teh. Cecilia kemudian bertanya kepada Duke apakah mereka benar-benar bawahan Youki, karena menurutnya mereka tidak tampak seperti iblis. Duke menjelaskan bahwa dirinya adalah ksatria tanpa kepala, Happynet adalah harpi, dan Sik adalah pixie. Mereka semua merupakan makhluk humanoid, bukan iblis murni. Youki terkejut melihat Duke banyak bicara, karena biasanya ia pendiam. Duke menjelaskan bahwa dulu ia jarang bicara karena membenci Youki.
Saat pertama datang sebagai kapten, Youki adalah penyendiri yang sering mengabaikan bawahan dan bahkan tidak menghormati perintah atasannya, Zekil, yang menganggap Youki sebagai masalah. Karena itu, Duke pernah berniat mengajari kapten barunya dengan paksa. Namun Youki terlalu kuat, dan Duke kalah telak. Sejak saat itu, ia mulai menghormati kekuatan Youki. Cecilia menyimpulkan bahwa mereka tampaknya sangat peduli pada kapten mereka. Duke mengakuinya, mereka bertiga peduli pada Youki, dan Youki pun peduli pada mereka. Tiba-tiba, Youki menyadari bahwa suara Happynet dan Sik menghilang. Ia pun mulai mencari mereka. Saat itu, mereka juga menyadari bahwa masalah besar bisa muncul jika orang lain mengetahui bahwa Cecilia menampung sekelompok iblis. Tak lama kemudian, mereka menemukan Sik tertidur di pangkuan ibu Cecilia. Ia mengatakan bahwa Sik tadi berlarian di taman, tetapi kelelahan dan akhirnya tertidur. Youki segera meminta maaf dan menjelaskan bahwa Sik adalah temannya dan tidak tahu apa-apa. Namun, ibu Cecilia menenangkannya dan berkata bahwa ia memang menyayangi anak-anak. Youki lalu bertanya apakah ibu Cecilia melihat seorang gadis yang bermain bersama Sik. Ia menjawab bahwa Sofia, pembantu mereka, baru saja membawa gadis itu masuk ke rumah besar. Mendengar itu, mereka segera kembali ke rumah, khawatir Harpy akan panik. Namun, mereka justru melihat Harpy bersikap sangat sopan, mengenakan seragam pelayan yang diberikan Sofia. Sofia memperkenalkan Harpy sebagai rekrutan pelayan baru. Cecilia pun menjelaskan bahwa Harpy sebenarnya adalah teman Youki. Sofia meminta maaf dan mengatakan bahwa ia mengira Harpy adalah pembantu baru yang memang dijadwalkan mulai bekerja hari itu. Youki menyuruh Harpy untuk berganti pakaian, tetapi Harpy menolak karena ingin bekerja. Ia bahkan bertanya kepada Sofia apakah ia boleh bekerja di sana. Sofia tersenyum dan berkata akan menunjukkan kamar para pelayan kepadanya. Saat malam tiba, Youki dan teman-temannya, kecuali Harpy, bersiap untuk pergi. Sik menguap sambil berkata betapa beruntungnya Harpy karena bisa tinggal di rumah besar itu. Cecilia mengatakan kepada mereka untuk datang berkunjung kapan saja. Setelah itu, ibu Cecilia mengajak Youki berbicara berdua. Ia mengatakan bahwa Cecilia akhir-akhir ini terlalu sibuk dan butuh istirahat. Karena itu, ia akan memaksanya libur keesokan hari dan meminta Youki mengajaknya berkencan. Keesokan paginya, Youki menunggu dengan penuh harap di alun-alun kota. Tak lama kemudian, Cecilia datang dengan kereta yang ditarik dua Griffin. Penampilannya berubah total, mengenakan pakaian sederhana dan kacamata tebal. Youki terpukau melihatnya. Ia menggenggam tangan Cecilia, dan mereka pun berkeliling kota. Cecilia tampak menikmati hal-hal kecil di sekitarnya dan sempat berhenti di toko kue, meminta agar mereka minum teh di sana nanti. Mereka berjalan ke beberapa tempat lain, bermain dengan kucing, dan mencoba gaun baru. Youki berniat membelikannya hadiah kecil di toko souvenir sebagai kenang-kenangan. Namun, suasana berubah ketika mereka bertemu Yuga dan Mikana, yang juga sedang berkencan. Yuga langsung menghampiri Cecilia dan mengobrol dengannya, seolah Youki tidak ada. Ia bahkan mengajak Cecilia bergabung dengan mereka, yang membuat Youki kesal. Untungnya, Cecilia menolak dengan halus dan mengatakan bahwa ia sedang bersama seorang teman. Barulah Yuga menyadari keberadaan Youki, tetapi ia tampak tidak terlalu peduli dan berkata bahwa Youki boleh ikut jika mau. Yuga kemudian masuk ke toko souvenir bersama Cecilia, meninggalkan Youki dan Mikana di luar. Mikana terlihat sama kesalnya dengan Youki. Ia berkata bahwa ia berharap Cecilia jatuh cinta pada orang biasa sepertinya. Hal ini sempat membuat Youki sedikit senang, tetapi ia segera menyadari bahwa Mikana sebenarnya bermaksud menghina Cecilia. Dari situ, Youki mengerti bahwa Mikana adalah orang yang sangat jahat. Sementara itu, sang pahlawan masih berada di dalam toko souvenir dan berbincang dengan Cecilia. Youki teringat bahwa Cecilia pernah menolak lamaran pernikahan sang pahlawan. Seharusnya, pria waras manapun akan menyerah dan membiarkan gadis itu sendiri. Namun, sang pahlawan tampaknya terlalu tidak tahu malu. Youki pun memutuskan untuk tidak mundur begitu saja. Ia masuk ke dalam toko, memilih sebuah kalung untuk Cecilia, lalu menanyakan pendapatnya. Cecilia tersipu dan berkata bahwa kalung itu sangat indah. Tiba-tiba, Yuga muncul ke tengah dengan membawa mahkota zamrud besar. Ia membual bahwa mahkota itu adalah barang termahal di seluruh toko, lalu mengambil topi Cecilia dan memakainya. Kacamata Cecilia pun terjatuh ke tanah. Kerumunan orang segera mengenalinya sebagai Cecilia sang pendeta wanita, sementara yang lain langsung menyadari bahwa mereka adalah Mikana dan Yuga. Kerumunan itu pun mengelilingi mereka, sementara Youki tertinggal karena ia bukan siapa-siapa. Ia bergegas mengejar kerumunan untuk mencari Cecilia, tetapi justru bertemu dengan seorang pendekar pedang jangkung bernama Raven yang juga dikerumuni para gadis. Youki memutuskan untuk menolong pemuda malang itu. Ia mengalihkan perhatian para gadis, menarik tangan Raven, lalu berlari bersamanya ke sebuah gang. Youki berniat segera pergi, tetapi Raven menghentikannya. Youki terkejut mendengar suara Raven yang terdengar kekanak-kanakan, tetapi ia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Namun, Raven bertanya apakah Youki mau berteman dengannya, karena semua orang sering mengolok-olok suaranya. Youki menyetujuinya, lalu melanjutkan pencariannya untuk Cecilia. Tak lama kemudian, Youki menemukan Cecilia yang sedang menyamar di dekat seorang anak laki-laki kecil yang kehilangan ibunya di tengah keramaian. Youki pun ikut membantu, dan bersama-sama mereka mencari ibu anak itu. Youki menyarankan agar Cecilia pulang, tetapi Cecilia menolak, sehingga pencarian tetap berlanjut.
Keesokan paginya, saat Youki datang menemui Cecilia, Ibu Cecilia menyambutnya dan mengatakan bahwa Cecilia pingsan karena kelelahan setelah kejadian kemarin. Ia meminta maaf karena tidak mampu menjaga Cecilia dengan baik. Namun, ia juga menenangkan Youki dengan mengatakan bahwa semua itu jelas kesalahan sang pahlawan. Ia menambahkan bahwa sang pahlawan bahkan sempat menerobos masuk ke rumah mereka dan memaksa ingin menjaga Cecilia, sampai akhirnya diusir oleh Sofia. Yang mengejutkan, Ibu Cecilia mengizinkan Youki untuk menemui Cecilia. Youki pun masuk ke kamar Cecilia dan membantunya berbaring di tempat tidur. Di sana, mereka berbincang tentang betapa gilanya kejadian hari kemarin. Kemudian, Cecilia meminta Youki untuk mengajaknya keluar lagi saat ia memiliki waktu luang berikutnya. Hal itu membuat Youki sangat gembira. Ia pun mulai bertingkah konyol hingga Cecilia tertawa, tetapi tawa itu membuat Cecilia batuk, dan Sofia dengan kesal mengusir Youki keluar. Dalam perjalanan pulang, Youki bertemu lagi dengan Raven yang meminta nasihat. Raven mengaku bahwa ia menyukai seorang gadis yang selalu bersikap baik kepadanya, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaannya. Youki menyemangatinya dan menyuruhnya untuk berusaha sebaik mungkin. Tanpa diduga, Raven berterima kasih lalu berjalan menuju rumah Cecilia. Saat itulah Youki menyadari dengan ngeri bahwa Raven ternyata menyukai Cecilia. Sukai dan komentar jika kamu menikmati rekap ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya, dan beritahu di kolom komentar anime atau cerita apa yang ingin kamu lihat selanjutnya.